Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan sama-sama lagi menanggapi mengenai klaim yang disampaikan oleh seseorang. Dan beliau ini sekarang sudah menjadi mualaf. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu mengenai apa yang disampaikan oleh beliau dalam cuplikan video berikut ini. Dengan Bapak Mindo sendiri. Ya. Alhamdulillah. Sebelumnya boleh saya bertanya mengapa Bapak mantap betul masuk Islam? Iya, sebenarnya sudah cukup lama ada pertanyaan dan pertentangan dalam pikiran saya. Dulu sempat saya juga sekolah kita. Kebetulan saya dulu di gereja GBI. Terutama yang mengganggu saya itu adalah waktu Yesus berkata, saya datang tidak membawa agama. Waktu ditanya orang-orang Israel pada saat itu. Kemudian muncul lagi pertanyaan dari saya, lalu bagaimana dengan orang yang mati sebelum Yesus disalib? Ya. Karena orang yang percaya Yesus disalib maka dia akan diselamatkan, katanya. Ya, lalu digeneralisir bahwa yang percaya bahwa Mesias akan datang, dia akan diselamatkan walaupun dia hidup di zaman sebelum Yesus disalib. Di situ cukup mengganggu buat saya. Sampai akhirnya saya menemukan ayat di Matius, saya lupa ayat berapa, pasal berapa, waktu ada orang bertanya, kami berseru-seru demi namamu, kami menyembuhkan orang sakit demi namamu, kami membangkitkan orang mati demi namamu, tapi Yesus bilang apa? Waktu itu saya baca, hanyalah kamu sekalian membuat kejahatan, karena aku tidak kenal kamu. Berarti kan di situ kesimpulannya bahwa mereka orang yang percaya Yesus, tapi kenapa kok Yesus tidak mengenal mereka? Dari situ saya mulai bertanya. Nah teman-teman sekalian, saya sangat yakin bahwa apa yang diklaim oleh beliau ini, tadi beliau juga mengatakan bahwa dia pernah sekolah Alkitab. Dari kemampuannya berbicara, saya sangat-sangat tidak yakin bahwa orang ini pernah sekolah Alkitab. Kemudian teman-teman, tadi dia juga berkata bahwa ia menemukan di dalam Alkitab bahwa Yesus berkata, aku datang bukan untuk membawa agama. Nah teman-teman sekalian, kalau kalian mempelajari kitab-kitab Injil, kitab Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes, bahkan kitab-kitab selanjutnya, tidak ada ungkapan demikian sebagaimana disampaikan oleh beliau. Tidak ada ungkapan bahwa Yesus berkata, aku datang bukan untuk membawa agama. Tidak ada teman-teman. Teman-teman bisa membuktikannya dengan membuka Alkitab dan kalian boleh mencarinya. Tidak ada. Nah, ini membuktikan bahwa beliau ini pun juga tidak jujur dalam hal ini. Bahkan yang mengklaim dia adalah sekolah Alkitab. Kalau dia benar pernah sekolah Alkitab, seharusnya hal seperti ini dia bisa menunjukkannya. Dan pada faktanya ia tidak bisa menunjukkannya karena memang hal itu tidak ada. Nah artinya dia tidak jujur. Kemudian teman-teman, dia juga berkata bahwa ia menemukan satu bagian dalam Alkitab bahwa Yesus tidak mengenal orang yang mengaku adalah hambanya. Nah teman-teman sekalian, berdasarkan ceritanya, ayat yang sedang dia maksudkan ini adalah karena dalam bagian ini beliau ini mengaku bahwa lupa. Ayat yang sedang dimaksudkannya adalah kitab Matius pasal 7 ayat 15 sampai ke 23. Nah sebenarnya teman-teman, mengenai hal ini mirip-mirip dengan yang diklaim ataupun yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra. Ya, mungkin orang ini bergurunya atau belajarnya sama Bapak Ustadz Bangun Samudra ya. Karena beliau juga mengatakan bahwa salah satu ayat yang membuatnya menjadi mualaf itu karena ayat Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23, tapi ayat-ayat sebelumnya dia tidak mau bicarakan. Karena ayat itu berbicara tentang para pengajar palsu. Ya jelas, di bagian awal di ayatnya yang ke-15, Tuhan Yesus sudah mengajarkan bahwa inilah ciri-ciri para pengajar palsu. Mereka adalah serigala yang menyamar seperti domba. Dan kamu akan mengenal mereka dari buahnya.
Sehingga kemudian di ayat 20, 21, 22, dan 23, Yesus menolak orang-orang ini karena memang di bagian sebelumnya sudah dijelaskan mereka ini adalah sekelompok orang yang mengaku hamba Tuhan, tetapi mereka hidup sesuai dengan maunya sendiri. Mereka memanfaatkan nama Tuhan untuk kepentingannya, karena itulah mereka disebut sebagai nabi-nabi ataupun para pengajar palsu. Nah, tadi beliau ini juga berkata bahwa masakan sih para pelayan, para hamba yang mengaku adalah hamba Tuhan, tapi kok kemudian Tuhan Yesusnya berkata tidak mengenal mereka? Lalu mengapa kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang ini sebagaimana sudah disampaikan tadi, "Enyalah engkau para pembuat kejahatan"? Ya karena orang-orang ini adalah para pengajar palsu, para nabi-nabi palsu. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, "Enyalah engkau para pembuat kejahatan", ini adalah bentuk penolakan. Jadi jelas ya teman-teman. Nah, mengenai ungkapan seperti ini, harusnya kalau orang ini benar pernah sekolah Alkitab, tadi dia berkata di GBI ya. Nah, teman-teman yang di GBI, boleh nih mengecek ya, benar nggak orang ini pernah sekolah di GBI. Kalau ia pernah belajar Alkitab, tentu ia tahu ayat ini. Ini sama seperti Ustadz Bangun Samudra nih. Ngaku orang pintar, orang cerdas, tapi ketika ia berbicara ayat ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya teman-teman. Ia hanya berani membicarakan ayat 22 dan ayat yang ke-23. Ayat sebelumnya dia nggak mau bicarakan itu. Padahal setiap orang yang sudah belajar tentang Alkitab, dan bahkan teman-teman ini berlaku termasuk dalam hal kita mempelajari suatu buku atau sebuah buku, kita tidak bisa menafsirkan satu kalimat lalu mengabaikan kalimat yang lain. Demikian halnya di dalam Alkitab. Kita tidak bisa menafsirkan satu ayat saja, lalu kita mengabaikan ayat-ayat sebelum dan juga ayat-ayat sesudahnya. Ada konteks utama yang perlu kita perhatikan sehingga kita bisa mendapatkan pengertian yang utuh, yang benar sesuai dengan maksudnya. Bukan maksudnya kita sendiri. Nah, ini ciri-ciri orang seperti ini mirip-mirip Bangun Samudra ini. Suka bicara Alkitab, ngaku-ngaku, tapi mereka sendiri juga nggak ngerti apa yang mereka bicarakan. Ya, jadi kebetulan nih kalau misalnya Pak Ustadz Bangun Samudra mendengar mengenai yang saya sampaikan ini, atau yang kemudian bisa di-sharekan ke beliau, beberapa waktu yang lalu saya menunggu beliau untuk menerima ajakan saya berdiskusi secara live, tapi belum ada respon. Ya, nggak tahu apakah beliau sudah mendengarnya atau belum, tetapi sejauh ini belum ada respon. Termasuk orang ini nih. Mungkin kalau orang ini pun juga menonton video ini atau teman-teman bisa membantu, siapa tahu ada teman-teman yang mengenal, saya mau mengajak Bapak ini untuk berdiskusi, mendiskusikan mengenai keraguannya terhadap Alkitab. Ya teman-teman ya, saya menunggu nih. Dan karena itu saya meminta bantu kepada teman-teman sekalian. Jadi teman-teman pada akhirnya sangat jelas bahwa mengenai klaim yang disampaikan oleh beliau ini tidak benar. Jadi terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.